ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Huda. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Wa akhusu bidzikr akhi fillah al-Ustaz Aliuddin yang senantiasa menjadi wasilah setiap bulan sekali saya bersilaturahim, bermuajahah membersamai antum di majlis subuh. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Bersyukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat, di alam kuburnya semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Yuk terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Dan terus ayo kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, wa fi anha'il alam. Saudara-saudara kita di Libanon, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Iran. Semoga mereka semuanya mujahidin, mujahidat dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan dan Allah catatkan kemenangan buat mujahidin, mujahidat bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin, nanti di faslun fi adabil muallim wal muta'allim. Pasal tentang adab guru dan adab murid dalam belajar. Masyiral muslimin, sebelumnya saya lagi-lagi mengajak ayo tetap istiqomah. Istiqomah untuk melakukan yang baik dan yang terbaik. Ayo beramal untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Saya mau baca cerita cukup menarik. Cerita ini ada di dalam buku Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Cerita seorang tabi'iyun yang namanya Sa'id ibnul Haras. Sa'id ibnul Haras ini dzu hadzin minal ibadah. Orang yang ahli ibadah. Bahkan nanti dikatakan dia sebagai waliyun min awliyaillah. Ini orang kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail, dihafal Al-Quran,
Ini kisah nyata. Tahun 88 itu pasukan kaum muslimin itu harus berangkat ke tanah Romawi. Li'la'i kalimatillah. Tahun 88 Hijrah. Berangkatlah kaum muslimin ke tanah Romawi untuk i'la'i kalimatillah. Termasuk dalam barisan tersebut Sa'id ibnul Haras, yang kalau malam dia itu qiyamul lail, kalau siang itu dia melakukan puasa. Sepanjang jalan menuju tanah Romawi, orang ini tidak pernah berhenti untuk melafalkan Al-Quran, daros Al-Quran, karena memang hafal Al-Quran. Kalau singgah di satu tempat, ketika orang-orang mungkin beristirahat, Sa'id ibnul Haras ini dia pergunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari sahabatnya Hisham bin Yahya Al-Qattani ini mengingatkan Sa'id ibnul Haras. Kata sahabatnya Hisham ibnu Yahya Al-Qattani, "Inna li nafsika alaika haqqan, falau arahtaha." Kata sahabatnya Hisham ibnu Yahya Al-Qattani, dirimu pun punya hak yang kamu harus tunaikan, maka istirahatkan. Karena sepertinya Sa'id ibnul Haras tabi'iyun yang satu ini tidak pernah berhenti yang namanya beribadah kepada Allah. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunnah, perjalanan panjang menuju tanah Romawi, mulutnya tidak pernah berhenti untuk bertadarus Al-Quran, karena dia memang hafal Al-Quran. Ketika singgah di satu tempat, pasukan yang lain mungkin beristirahat, dia tetap saja berzikir kepada Allah. Maka ketika diingatkan oleh sahabatnya Hisham ibnu Yahya Al-Qattani, "Li nafsika alaika haqqan." Istirahatkan tubuh kamu. Apa jawaban tabi'iyun yang satu ini? "Ya akhi," katanya, "innama hiya anfasun tu'ad wa umrun yafni wa ayyamun tanqadi wa ana rajulun artaqibul maut wa ubadiru khuluja nafsi." Intinya orang ini tidak mau sesaat pun waktunya itu terlewat begitu saja tanpa beribadah kepada Allah. Dia mengatakan, "Innama hiya anfasun tu'ad." Nafas-nafas saya saat ini sudah sangat terbatas, bisa dihitung. Wa umrun yafni, umur saya pun mungkin sesaat lagi akan selesai. Wa ayyamun tadqadi, hari-hari saya pun akan segera berlalu. Saya ini hanya seseorang yang menanti kematian, dan saya ini menanti kapan roh saya ini dicabut. Jadi waktunya itu betul-betul dimanfaatkan. Dia mengatakan, saya ini hanya menanti kematian. Saya tengah bersiap-siap menanti kapan roh saya ini dicabut. Maka sahabatnya Hisham ibnu Yahya ini yang mengingatkan dia akan hak-hak jasadnya atau fisiknya ini menangis fa'abakani. Tetapi sahabatnya ini memaksa, "Tidak, kamu harus istirahat." Akhirnya beristirahatlah tabi'iyun Sa'id ibnul Haras masuk ke dalam tenda yang didirikan oleh pasukan. Tapi tidak lama kemudian sepertinya orang ini bermimpi. Dalam mimpinya keluar dari mulutnya kata-kata, "Ma'uhib an arji." Ma'uhib an arji. Saya nggak mau kembali ke dunia. Saya nggak mau kembali ke dunia. Sambil sesekali tersungging senyum di bibirnya, tawa di mulutnya, tangannya sepertinya sedang menggapai-gapai sesuatu. Mulutnya selalu keluar, "Ma'uhib an arji, ma'uhib an arji." Nah, kemudian masuklah sahabatnya Hisham ibnu Yahya ini membangunkan dia dari tidurnya, karena dia selalu sepertinya sedang mengigau, "Ma'uhib an arji." Saya nggak mau balik ke dunia, saya nggak mau balik ke dunia. Begitu dia terbangun, dipeluk sama saudaranya Hisham ibnu Yahya, lalu ditanya, "Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Kamu mengatakan, 'Ma'uhib an arji,' saya tidak mau kembali ke dunia." Lalu orang ini mengatakan, "Saya baru saja bermimpi." Ditanya, "Mimpi apa?" "Saya tidak akan ceritakan mimpi ini kepada siapapun." Didesak oleh Hisham ibnu Yahya ini, "Ceritakan kepada saya." Akhirnya dengan berat mau diceritakan dengan satu syarat, katanya, "Taktub anni ma huyyitu." Saya mohon kepadamu, kalau saya ceritakan,
Sembunyikan. Nah, jangan buka kisah ini selagi saya masih hidup. Itu permintaan Sa'id ibnul Haris. Jangan sampaikan kisah mimpiku ini kepada siapapun selagi aku masih hidup. Maka sepakatlah sahabatnya Hisam ibnu Yahya al-Qattani untuk tidak membukakan atau menyebarkan mimpi sahabatnya Sa'id ibnul Haris. Apa yang dia lihat dalam mimpinya? Dia mengatakan, ra'aitu ka'annal qiyamata qad qamat wa kharajal khalqu min kuburihim. Dalam mimpiku aku menyaksikan bahwa kiamat sudah datang. Semua penghuni kubur keluar. Mereka menanti muntazirin amra rabbihim, menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya, katanya. Lalu dia mengatakan lagi, tapi tiba-tiba atani rajulan, datang dua orang laki-laki yang begitu tampan. Mungkin ini dua orang laki-laki ini malaikat. Lalu dia mengucapkan salam kepadaku, ku jawab salamnya. Lalu dua orang laki-laki yang tampan ini mengatakan, ya Sa'id, absyir faqad ghafarallahu dzanbak. Orang ini sampaikan berita gembira. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosamu. Wa qabila amalah, Allah sudah menerima amal ibadahmu. Wastujiba du'auka, doamu pun sudah diijabah oleh Allah. Ajil lakal busyara, ajjala lakal busyara, Allah pun sudah menyegerakan berita gembiranya kepada kamu. Subhanallah. Jadi dua orang tampan tadi, kalau menurut saya ini malaikat yang hadir dalam mimpinya. Dia mengatakan, Allah sudah menyegerakan berita gembira ini kepada kamu. Usaha kamu, amal kamu diterima, doa kamu diijabah, dosa kamu diampuni. Lalu dua orang laki-laki itu mengatakan, intolik ma'ana, ayo ikut saya. Tahu-tahu datang seekor kuda yang begitu gagah. Ini di sini diceritakan, la tusbihu khailad dunya, nggak ada di dunia ini kuda sehebat ini. Wahia kalbarkil khotib, kalau melangkah dia, langkah kuda ini seperti kilat menyambar, atau kahububiri, atau seperti angin yang berhembus. Sampai dalam waktu sekejap, fi qasrin syahid, di sebuah istana yang begitu megah. Subhanallah. Belum lagi pintunya itu diketuk, pintu itu lalu terbuka. Maka masuklah sahabat atau tabi'iyun Sa'id ibnul Haris bersama dua orang laki-laki yang membawanya ke istana yang megah tersebut. Disambut di dalamnya dengan al-hur wal wasaib wal wildan bi'adadin nujum. Di dalamnya disambut oleh bidadari-bidadari, pelayan-pelayan perempuan, pelayan-pelayan laki-laki, yang jumlahnya itu sebanyak bilangan bintang. Subhanallah. Lalu mereka semuanya mengatakan, hadza waliyullah, kata penghuni istana yang megah itu. Hadza waliyullah qad jaa, ini waliyullah sudah datang. Famarhaban bihi wa ahlan wa sahlan. Marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Masyiral muslimin. Kemudian dibawa ke satu ruangan, isinya itu semuanya bidadari. Duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Dari sekian bidadari yang ada itu, wafi wasatihinna, ada satu yang sangat cantik jelita. Wafi wasatihinna wahidatun aliyah, alaihinna fi tuliha wa kamaliha wa jamaliha. Dari sekian banyak bidadari, ada satu bidadari yang paling cantik, yang tingginya semampai, yang paling sempurna. Lalu dua orang laki-laki yang membawanya ke tempat itu, hadza manziluk wa haula ahluk, ini adalah rumahmu dan mereka semuanya adalah keluarga kamu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu terjadi dialog antara Sa'id ibnul Haris dengan salah seorang bidadari yang paling cantik. Apa katanya? Aina ana, di mana saya? Ini kata Sa'id ibnul Haris. Ini masih dalam mimpinya. Saya di mana nih? Lalu bidadari tadi mengatakan, fi jannatil ma'wa, engkau berada di dalam surga. Wa man anti, ditanya, siapa kamu? Ana zaujatukal khalidah, saya adalah istrimu yang kekal abadi. Jadi bidadari itu akan menjadi istri kita yang kekal abadi nanti di akhirat. Subhanallah, cantiknya tiada taranya dia.
Kalau di Al-Quran itu dikatakan abkarun uraban atsaraba. Hari ini gadis, besok gadis, terus selamanya itu dia gadis. Subhanallah. Ana zaujatukal khalidah. Fa'inal ukhra. Mana yang lain? Bidadari ini mengatakan fi qasrikal akhar. Di istana kamu yang lain lagi. Oh, berarti orang ini disiapkan banyak istana. Fakultu uqimul yaum indak wa atahawwalu ghadan ilal. Kalau begitu hari ini saya di sini, besok saya di istana yang lain. Faqal ma, lalu orang ini mengatakan, ya amal yaum fa anta huna. Lakin katanya. Ini yang membuat dia ini nggak mau pulang. Kata-katanya tadi ma uhib an arji. Saya nggak mau pulang ke dunia. Lalu dia mengatakan, amal yaum fa anta raji'un ila dunia. Ya kamu berada di sini, esok kamu bisa pindah ke istana yang lain. Kamu didampingi oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita, pelayan-pelayan laki-laki dan perempuan yang bilangannya itu sebanyak bilangan bintang. Tetapi katanya, hari ini amal yaum fa anta raji'un ila dunya. Tapi hari ini kamu harus kembali ke dunia. Hari ini kamu harus kembali ke dunia. Wa satuqimu huna salasan. Dan kamu akan berada di surga ini setelah 3 hari. Hari ini kamu kembali 3 hari. Kami jemput engkau berada di istana yang megah ini. Nah, ini kata-kata yang keluar dari mulut Sa'id ibnul Haris yang tadi didapati oleh temannya Hisham. Lalu keluar kata, ma uhib an arji. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Kira-kira ini kalau kita ngaji begini ada bidadari cakep banget. Sampai jam 10 kira-kira kuat nggak ngajinya nih? Subhanallah. Karena bidadarinya itu begitu indah, begitu cantik. Tidak ada yang secantik bidadari ini. Kalau orang ngaji malam tuh, sampai jam 12 bidadari ada di situ. Mungkin sampai jam 3 juga nggak pulang, kita siap itu. Ini pun dia mengatakan begitu. Ma'uhib an arji, saya nggak mau pulang. Tapi bidadari tersebut mengatakan, la budda min dzalik, kamu harus pulang. Wasatafturu indana ba'da salas. Karena orang ini selalu berpuasa. Setelah hari ketiga, kamu berbuka puasa di istana yang megah ini. Maka dia terbangun dari mimpinya. Diceritakan mimpinya. Subhanallah. Maka setelah dia mendapatkan berita yang begitu mengagumkan tadi yang hadir dalam mimpinya. Maju ke medan perang menumpas tentara-tentara Romawi tanpa kenal lelah. Padahal sepanjang malam dia ini qiyamul lail. Di siang hari orang ini berpuasa. Subhanallah. Maju ke tengah-tengah pasukan Romawi tanpa kenal lelah. Dihujani anak panah. Tidak ada satu anak panah pun yang bisa mengenai tubuhnya. Tapi dari pasukan Romawi ini banyak berguguran. Ini terjadi tahun 88 Hijrah. Hari pertama begitu, hari kedua begitu. Nah, di hari ketiga, yang tadi kalau dalam mimpinya dikatakan, kamu akan berada di sini. Di hari ketiga, kami akan menyambutmu berbuka puasa di sini. Maka di sini diceritakan, hatta idza dana ghurubus syams, di hari ketiga, ketika matahari itu akan tenggelam. Ja'asahmun. Kalau semula dihujani anak panah, tidak ada satu anak panah pun bisa menyentuh tubuhnya. Itu yang mengundang decak kagum teman-teman seperjuangannya. Romawi itu dibuat kocar kacir sama orang yang satu ini, Sa'id ibnul Haris. Tapi di hari ketiga menjelang matahari terbenam, Ja'asahmun, sebilah anak panah itu menembus lehernya fi nahrihi. Menembus lehernya. Fakhara sari'an, maka dia jatuh tersungkur. Subhanallah. Teman-temannya langsung menyambutnya, membawanya. Lalu teman yang tadi yang pernah diceritakan, hani'an ma tafturu alaihi lailah, ya laitani kuntu ma'ak. Maka temannya itu yang tahu ceritanya ini, beruntung kamu. Betul, malam hari ini kamu akan berbuka di istana yang megah itu. Kalau seandainya aku bisa membersamai kamu. Ini kata temannya yang diceritakan kisahnya ini. Faqala fa'adda ala syafataihi wa huwa yadhak.
Dia gigit bibirnya, lalu dia tersenyum, dia tertawa sambil mengatakan Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Sumamat, kemudian dia meninggal dunia. Yang ingin saya ceritakan adalah ayo tetap istiqomah. Ayo tetap istiqomah. Sa'id ibnul Haris begitu istiqomah dia. Untuk menyongsong hari esok yang indah. Malamnya dia selalu qiyamul lail. Siangnya dia selalu puasa. Al-Quran selalu dia baca. Tidak pernah duduk di satu tempat kecuali dia berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kadang kepentingan pribadinya ini dia tidak pedulikan. Masyaallah muslimin. Mudah-mudahan dengan begitu kalau kita dijanjikan surga seperti ini kita akan lebih bersemangat. Nah, ini kisah yang mengajak kita untuk istiqomah. Innamal a'malu bil khawatim. Pekerjaan seseorang itu dilihat dari penutupnya. Kalau penutupnya itu baik, insya Allah dia akan mendapatkan baik. Kalau kita dijanjikan surga seperti ini, saya yakin kita pun akan terus istiqomah dalam beribadah. Masyaallah muslimin, kita lanjut kajian kita di buku Adabul Muallim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal muta'allimu fa'adabuhu wa wadhaifuhu katsiratun walakin nunazzimu tafari'aha bisab'i jumalin. Ini sekali lagi buku yang kita baca ini punyanya Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang mencoba menggabungkan antara fikih dengan tasawuf. Saya sering mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau berfikih saja tanpa bertasawuf kita bisa fasik. Tapi bertasawuf saja tanpa fikih kita bisa zindik. Yang benar adalah menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Maka Imam Ghazali selalu itu ngomongnya begitu. Nah, saya sering contohkan sama antum ini. Berbicara misalkan tentang puasa. Dia kalau secara fikih betul. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajar ila ghurubi syams. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu fikih. Tapi tasawufnya di mana? Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, ajak anggota tubuh kita ini berpuasa. Jadi puasa itu bukan nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan intim. Bighaddil basar, ajak menetap berpuasa, tahan pandangan kalian dari hal-hal yang mengundang murka Allah. Hifdzul lisan, jaga mulut, jangan menggunjing, memfitnah, memprovokasi orang. Kafus sam'i, jaga telinga. Kafu baqiyatil jawarihi anil atham, jaga anggota tubuh kita yang lain. Tangan jangan digerakkan untuk mengambil yang haram. Kaki yang jangan dilangkahkan ke tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah. Itu tasawuf. Jadi bukan cuma nggak makan, nggak minum, sementara mulutnya menggunjing. Nggak makan, nggak minum, sementara matanya itu jelalatan. Yang ditonton mungkin berbau pornografi. Ini tasawuf. Ini yang diajak oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Maka ketika berbicara tentang adab, orang yang belajar adab, orang yang mengajar, maka dia mengatakan ini adabnya orang-orang yang belajar, dan tugas-tugasnya dia membaginya menjadi 7. Yang pertama al-wazifatul ula, tugas yang pertama. Taqdimu taharatin nafsi min radha'ilil akhlaq. Jadi kalau mau belajar, kata Imam Al-Ghazali, sucikan tubuhmu, tapi yang terpenting adalah sucikan jiwamu dari akhlak-akhlak tercela. Ini Imam Ghazali itu selalu begitu. Kalau mau belajar, karena ilmu itu cahaya. Kalau kata Imam Syafi'i, al-ilmu nur, wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kalau mau belajar kita disuruh berwudu. Mau duduk di majelis ilmu, berwudu. Bersihkan dulu fisik kita, jasad kita. Tapi yang terpenting ini, takdimu taharatin nafsi. Dahulukan juga sucikan
jiwamu min radzailil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berangkatnya dari hadis Rasul, bunyad-dinu 'alan nadzafah. Agama ini, maksudnya Islam ini dibangun di atas kebersihan. Jadi Islam itu betul-betul memperhatikan nilai-nilai kebersihan, baik kebersihan fisik maupun kebersihan jiwa. Kalau fisiknya kita diajari untuk berwudu, sehari semalam itu paling tidak banget 5 kali kita. Bahkan kalau mau tidur itu Rasulullah itu menganjurkan kita untuk tidur tadi, subhanallah. Akhi fillah itu membaca bahwa alhamdulillah kita dibangunkan. Karena tidur itu saudara kembarnya kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi kalau kita lagi tidur itu saudara kembarnya kematian. Ada orang sebelum beranjak tidur dia sehat, tapi begitu pagi dibangunkan dia sudah nggak ada. Maka Rasul itu menyuruh kita kalau mau tidur, tawadda'u wudu'akum lis-shalah. Mau tidur kita disuruh wudu, padahal orang yang tidur kan membatalkan wudu. Karena orang tidur itu salah satu yang membatalkan wudu, zawalul akal, hilang akalnya. Tidur itu kan akal kita hilang udah. Tapi kenapa Rasul menyuruh berwudu sebelum tidur? Rahasianya kata Rasul, in muttum antum fitil kalailah, muttum antum alal fitrah. Kalau malam hari itu ajal menjemput, kita dijemput oleh Allah. Ketika dicabut nyawa kita dalam keadaan suci. Maka Islam betul-betul bunyad-din alal fitrah alal nadzafah. Agama ini dibangun berangkatnya dari kesucian, kebersihan. Bersih fisiknya, bersih juga jiwanya. Walaisat an-nadzafatu muradatan fi siyab fahasab. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini, bersihnya itu bukan cuma bersih pakaiannya saja, bal fil qalb, bersihkan juga hati kita. Subhanallah. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Mana kalau hati kita ini bisa kotor ini, bisa najis. Ini firman Allah yang dikutip oleh Imam Ghazali. Innamal musyrikuna najas. Orang muslim itu najis. Maksudnya najisnya itu apanya? Hatinya yang najis. Boleh nggak kita salaman sama non muslim? Boleh. Kalau dia sesama laki-laki misalkan, apakah batal wudu kita kalau kita bersalaman dengan non muslim? Enggak. Tapi kalau muslimah, laki-laki dengan perempuan yang muslimah, termasuk istri kita itu dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan tangan begini, itu batal. Lamsurajul al-mar'ah al-ajnabiyah bila ha'il. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk istrinya tanpa penghalang itu batal. Tapi lihat, boleh nggak kita bersalaman dengan orang non muslim? Kalau dia sesama jenis nggak apa-apa. Yang najis ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang itu musyrik itu najis bukan fisiknya, tapi apanya? Hatinya, kotor maksudnya. Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Buyina annan najasata la tahtassu bisyab. Ini kata Imam Ghazali menunjukkan bahwa najis itu tidak hanya terbatas kepada sucinya pakaian. Tetapi yang dimaksud najis di sini adalah batinnya juga harus suci, jangan kotor. Fama lam yunazzab al-batinul minal khaba'is la yaqbalul ilm. Maka nasihatnya yang selanjutnya ini untuk para penuntut ilmu, kalau orang batinnya itu belum disucikan dari kotoran, dari najis. Maksudnya najisnya apa? Najis itu kotoran-kotoran batin, iri, dengki, hasud. Itu bersihkan dulu. Kalau masih ada yang seperti ini, la yaqbalul ilm. Dia tidak bisa la yaqbalu al-muta'allim al-ilman nafi fid din. Dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama. Jadi kalau menuntut agama itu memang orangnya itu harus, hatinya juga harus bersih. Wala yustaba'u binuril ilm. Kalau dia dapat ilmu tapi ilmunya itu tidak bisa menerangi cahaya ilmunya itu. Nauzubillah. Jangan sampai kita begitu. Jadi bersihkan fisik kita ketika mau menuntut ilmu. Tadi saya bilang kalau mau belajar ilmu-ilmu,
Ulumuddin khususnya al-ilmu nafi fid din. Berwudu dulu, sucikan batin kita. Jangan pernah suudzon apalagi sama guru-guru kita itu. Wa qala Ibnu Mas'ud pernah berujar begini. Laisal ilmu bi kathrati riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan hadis. Ini mungkin Ibnu Mas'ud ngomong begini karena ada orang yang mungkin banyak meriwayatkan hadis. Seakan-akan ilmunya itu banyak. Lalu kata dia, ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis. Innamal ilmu nurun yukdhafu fil qalb. Tapi ilmu itu adalah cahaya. Cahaya ini yang terpancar dari hati seseorang. Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud. Wa qala ba'dul muhaqqiqin. Muhaqqiqun itu para pencari kebenaran. Mereka mengatakan, ta'allamnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illallah. Kami belajar ilmu tapi bukan dengan niat karena Allah. Ada orang yang belajarnya bukan niat karena Allah, tapi mungkin yang dia kejar itu dunia. Maka orang al-muhaqqiqun, para pencari kebenaran ini ngomongnya seperti ini. Ta'allamnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illallah. Artinya kami belajar bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu menolak. Kecuali kalau kita belajar semata-mata karena Allah. Jadi belajar ilmu, al-ilmu nafi fid din harus dengan niat yang suci. Al-ilmu abawam tanah alaina. Ilmu itu akan menolak kita. Walam tankashif lana haqiqatah. Tidak akan pernah terbuka hakikat keilmuan itu. Wa innama hasala lana haditha wa alfadhahu. Yang sampai kepada kita ini cuma cerita-ceritanya saja. Lafaz-lafaznya saja. Kalau ngomong pintar tapi amalannya tidak punya arti sama sekali. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang kedua, wa minha al-wazifah ats-tsaniyah. Tugas yang kedua bagi penuntut ilmu. Ayyuqallila alaiqahu. Hendaklah dia meminimalisir ketergantungannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi mungkin hati kita nih, saya nuntut ilmu pengen urusan dunia, pengen dikenal orang, pengen begini. Nah, itu yang nempel-nempel di hati kita, bersihkan itu. An yuqal, minimalisir ketergantungan kita dengan apa yang ada di dalam hati kita. Wa yab'udu anil watan. Kalau mau nuntut ilmu ini dikatakan, ayo. Kalau Imam Syafi'i itu selalu menasihatkan, safir tajid aywadon amman tufariku. Ayo berlayar. Nah, kalau Rasul bilang, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini Imam Ghazali ngomong juga. Wayab'udu anil watan. Menjauhlah dari kampung halaman kalian. Kalau bahasa kitanya Betawi, jangan jadi jago kandang. Ayo merantau kemana-mana. Dulu ulama-ulama itu begitu, nuntut ilmunya itu pindah-pindah. Hatta yatafarragha qalbuhu lil ilm. Sehingga kalau dia di rumah, mungkin yang dipikir ayahnya, ibunya, makannya. Entah siang makan apa. Cuma begitu aja, tapi kalau kita jauh, ini yatafarragha qalbuhu lil ilm. Dia bisa fokus untuk ilmu. Fama ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Karena Allah tidak pernah menjadikan hati seseorang itu di dalamnya dua rongga. Maksudnya fi qalbaini fi jawfi. Ada dua hati di dalam satu rongga. Artinya mau nuntut ilmu ya harus fokus, jangan mikirkan yang lain-lain. Walidzalika qila al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullahu. Kamu itu tidak akan mendapatkan ilmu kalau kamu tidak totalitas. Itu maksudnya begitu. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu itu tidak akan memberi kamu walaupun sebahagian saja. Hatta tu'tiyahu kullaka. Sampai kamu memberikan semuanya buat ilmu. Artinya kalau mau belajar itu tafarragh al-qalb lil ilm. Fokus untuk ilmu. Al-wazifatu tsalitsah. Tugas yang ketiga buat orang yang menuntut ilmu. Allah yatakabbaru anil ilm. Jangan sombong nanti kalau sudah punya ilmu, jangan sombong. Ini penyakit yang paling berat. Allah yatakabbaru anil ilm. Jangan sombong dengan keilmuannya. Wala yata'ammaru alal muallim.
Jangan membangkang terhadap gurunya. Tentang sudah bisa gurunya itu dianggap remeh. Enggak. Kalau kata Imam Ali karramallahu wajhah, man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Satu huruf ada orang yang mengajari aku menjadi budaknya. Apa arti budak dahulu itu? Budak itu boleh diperintah oleh tuannya. Budak itu boleh disiksa oleh tuannya, dipukul sekalipun siap dia. Bahkan budak itu dulu boleh dijual oleh tuannya. Coba lihat sekarang. Guru itu menjadi tidak bernilai sama sekali di mata muridnya. Guru salah sedikit saja, subhanallah, diadukan ke meja hijau, diseret dia ke meja hijau. Sekarang kalau ada murid nggak dapat nilai bagus, itu yang disalahkan bukan muridnya. Siapa yang disalahkan? Gurunya. Ngapain aja katanya gurunya. Subhanallah. Bukan muridnya. Kalau dulu nggak begitu. Maka orang-orang pesantren itu sering kita dapat itu pelajaran itu dari pesantren. Untuk sukses katanya setelah kita belajar ada dua. Satu al-mujahadah. Kedua al-khidmah. Harus bermujahadah, kerja keras. Yang kedua khidmah. Khidmah itu mengabdi. Pengabdian sama kiainya. Ini ada cerita menarik, ada seorang santri datang ke kiai. Mau belajar. Kata kiainya, enggak, pulang kamu. Mau belajar disuruh pulang sama kiainya. Tapi karena tekadnya kuat, datang lagi dia. Akhirnya diterima sama kiainya. Silahkan. Tapi kiainya memperlakukan dia sengaja diuji sama kiainya. Ketika murid-murid yang lain itu duduk di majelis ilmu sama kiainya, kalau dulu di pesantren-pesantren salaf itu mandinya itu di kolam, isi kolam. Kiainya punya hewan ternak, carikan rumput. Rumahnya itu kotor karena mungkin daun-daun yang jatuh, sapu rumah saya. Sementara teman-temannya ini belajar di majelis ilmu, tapi anak ini disuruh sama kiainya untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah kiainya itu tadi. Disuruh mencari pakan ternaknya, disuruh isi kolam airnya, disuruh menyapu halaman rumah kiainya. Tapi si santri ini ikhlas. Meskipun masa belajarnya sedikit sekali. Singkat cerita semua orang selesai. Akan kembali ke kampung halamannya. Termasuk anak yang satu itu tadi. Dia angkat tangannya. Karena dia juga ikhlas mengabdikan dirinya sama kiainya. Kiainya pun ikhlas mendoakan dia. Subhanallah. Ternyata setelah dia kembali, orang ini menjadi anak yang paling sukses di tengah masyarakatnya ketimbang yang lain-lain. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu diantaranya itu adalah al-khidmah. Sekarang guru ini betul-betul dilecehkan. Tapi mudah-mudahan dengan kementerian yang baru ini, saya dengar mungkin akan diterapkan kembali. Kemarin itu tidak boleh ada nilai merah sepertinya. Kalau dulu saya zaman ibtidaiyah itu belajar itu biasa, itu nilai merah itu biasa. Apalagi kalau saya lagi di pesantren, di Gontor itu nilai 1 ya 1. Tapi kalau dapat nilai 10 ya 10. Nggak naik ya biasa. Kalau di pesantren di Gontor itu anak-anak yang baik-baik nilainya itu ditempatkan di B, C. Terus makin ke bawah itu makin rendah kualitasnya. Jadi memang orang itu ada yang begitu. Makin rendah kualitasnya. Terus itu kalau sudah abjadnya itu di bawah F, itu kalau di Gontor satu angkatan itu bisa 400, 500, bisa 1000. Itu yang makin ke bawah itu makin rendah dia kelasnya, makin lemah dia. Itu kalau musim kenaikan, kalau udah satu kelas itu misalkan muridnya 25 sampai 30, setengahnya nggak naik itu biasa. Di Gontor itu setengahnya dari kelas kalau abjadnya sudah di bawah. Setengah dari siswa yang di kelas itu nggak naik itu biasa.
Saya ini kan sekarang jadi guru. Itu kalau rapat-rapat kenaikan. Dari satu sekolah, satu saja siswa itu nggak naik atau tinggal kelas, rapatnya alot. Seakan-akan syafaat apa yang harus diberikan kepada anak ini supaya dia bisa naik. Padahal mungkin anak tersebut bisa jadi malas, bisa jadi sering tidak berada di kelas. Jadi ketika guru itu memberikan nilai rendah, bukan anaknya yang salah katanya, gurunya yang salah. Beda benar dengan orang-orang dulu. Lihat, ini al-wazifatus salisah. Jangan sombong, meskipun kita sudah berilmu terhadap guru kita. Jangan membangkang akan guru kita. Bal yalqa ilaihi dhimamal ikhtiyar, menyerahkan batas-batas pilihan kita, kendali kita kepada guru kita. Kal marid al-mudlif yulki dhimamal ikhtiyar ila tabib, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu sepertinya dia menyerahkan nasibnya itu kepada tabibnya. Tabib itu datang orang sakit kepada tabib. Oh, bapak nggak boleh konsumsi ini, bapak nggak boleh konsumsi ini. Kita kan sering begitu. Kalau nggak kita turuti, ya kita tetap dengan penyakit kita. Begitu juga dengan guru katanya. Kata gurunya, belajar, kamu harus begini, kamu nggak diikuti, nggak akan bisa dia. Maka Imam Syafi'i itu dalam bait-bait syairnya mengatakan, waqna bidaika in jafauta tabibaka waqna bijahlika in jafauta mualliman. Kamu harus puas dengan penyakitmu kalau kamu tidak taat sama dokter. Dan kamu harus puas dengan kebodohanmu kalau kamu tidak taat sama gurumu. Subhanallah. Innat tabiba innal muallima wat tabiba kilahuma la yansu'an. Tabib, guru tidak akan memberikan kita nasihat kecuali untuk kebaikan. Maka itu tadi, waqna bidaika in jafauta tabibaka waqna bijahlika in jafauta mualliman. Kamu harus puas dengan penyakitmu jika kamu menolak saran dokter. Dan kamu harus puas dengan kebodohanmu jika kamu menolak nasihat guru kamu. Subhanallah. Wa yanbaghi an yu'adziba ala khidmatil muallim. Maka selanjutnya, ini masih di wazifah yang ketiga. Maka selayaknya seorang murid itu berkhidmat kepada gurunya. Murid itu harus berkhidmat kepada gurunya. Kama ruwiya anna Zaid ibnu Sabit shalla ala janazatin, sebagaimana diriwayatkan Zaid ibnu Sabit ini mensolatkan janazah. Faqarabtu ilaihi bi ghullatin liyal kabaha. Maka dia mendekat kepadanya ini. Shalla ala janazatin. Faqarabtu ilaihi bi ghullatin liyal kabaha. Faja'a Ibnu Abbas fa akhadha bi rukabihi. Ini Zaid ibnu Sabit ini mau mensolatkan jenazah, maka dia datangi naik baglah. Faqarabtu ilaihi baglatan liyar kabaha. Dia mendekat dengan naik baglah. Baglah itu peranakan antara unta dengan peranakan antara kuda dengan himar. Itu baglah. Jadi orang ini mau mensolatkan jenazah naik baglah. Ja Ibnu Abbas, datanglah Abdullah Ibnu Abbas. Fa'akhadha bi rukabihi, ditarik atau dipegang tali kendali baglah tadi. Faqala lahu Zaid. Maka Zaid ini Ibnu Sabit bilang, "Khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah." Lepaskan tali kendalinya, wahai sepupunya Rasulullah. Si Zaid ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas ini mengatakan. Jadi ini betapa seseorang itu mengabdikan dirinya kepada gurunya, bahkan sepupu dari gurunya. Ini Zaid bin Sabit datang mensolatkan jenazah naik baglah.
bagelahnya sampai di satu tempat, kemudian tali kendalinya itu diambil oleh Abdullah ibnu Abbas. Padahal Abdullah ibnu Abbas ini dia kan dulu bergurunya sama Rasulullah. Maka Zaid ini merasa malu, lalu dikatakan, "Khalli anhu yabna ammi Rasulillah." Lepaskan tali kendali bagelah tadi, wahai sepupunya Rasulullah. Jadi bukan cuma gurunya yang ditakzim oleh Zaid ibnu Sabit, bahkan murid dari gurunya, sepupu dari gurunya juga itu dihormati oleh Zaid ibnu Sabit. Ketika dia mengambil kendali kendali bagelahnya, dia bilang, "Lepaskan, engkau adalah sepupunya Rasulullah. Aku tidak boleh berbuat sombong atau berbuat angkuh atau tidak berkhidmat kepada sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, "Kadza umirna an naf'ala bil ulama wal kibriya." Tetapi ini Abdullah ibnu Abbasnya bilang, demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan guru-guru kami dan orang-orang yang besar. Jadi ini dua orang ini saling ada rasa sungkan. Zaid ibnu Sabit ketika bagelahnya itu sampai di satu tempat, ketika dia ingin menyalatkan jenazah itu diambil. Kalau mungkin kita ini diparkirkan, mungkin kalau kendaraan itu ditempatkan di tempat yang baik, dia ada rasa sungkan. Lepaskan, wahai sepupunya Rasulullah. Tapi Abdullah ibnu Abbas malah bilang begini, dia juga sungkan sama gurunya ini. Kami diperintahkan untuk berbuat yang terbaik kepada guru kami, kepada pembesar-pembesar kami. Faqabila Zaid yadahu, maka Zaid pun mencium tangannya Abdullah ibnu Abbas. Wa qala wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baitina baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati dia. Diambil tangannya, dicium tangannya, lalu dia mengatakan, "Hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina." Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, "Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilm." Bukanlah akhlak seorang mukmin kalau dia at-tamalluk itu terlalu mengkultuskan orang lain, kecuali ketika dia menuntut ilmu. Jadi kita kalau untuk urusan-urusan lain kita tidak boleh mengkultuskan orang lain. Tapi kalau untuk ilmu seakan-akan kita diperintahkan cium tangan gurunya, seakan guru itu segalanya. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, al-wazifatu rabi ayyahtarida anil isra ila ikhtilafin nas. Menuntut ilmu itu hindari mendengarkan orang-orang yang suka berselisih. Jadi kalau penuntut ilmu, kalau ada perselisihan, hindari perselisihan orang. Fa inna dzalika yuhrisu dahsyatan wa hiratan. Karena kalau kita mencari apa yang diperselisihkan oleh orang, pada gilirannya itu akan menimbulkan kegelisahan dan penderitaan bagi jiwa kita. Tersandera sepertinya di jiwa kita. Fa innahu yamilu fi awwalil amr qalbu ila kulli ma yulki ilaihi khususan ila tarfit ta'til alladhi yuwafiqul kasal. Kalau orang berselisih, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan rasa malas. Orang aja pada berselisih, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, ya sudah, ujung-ujungnya rasa malas, rasa enggan. Walidhadza la yajudu lil mubtadi al-iqtida bi af'alil muntaha. Karenanya seorang murid itu jangan sekali-kali memulai mengikuti sifat-sifat pemalas. Ini orang yang suka berselisih, nggak mau mengamalkan ilmunya, ujung-ujungnya kita akan ikut malas juga. Subhanallah, yang nanti masih ada yang kelima dan yang keenam, tapi sudah masuk waktu syuruk. Masih ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal? Ada yang masih ingin ditanyakan? Ini bab-bab tentang thalabul ilmu yang diungkap oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ini dalam sebetulnya. Tadi saya bilang bagaimana seorang murid itu harus berkhidmat sama gurunya. Nah, satu sisi ada orang ini, dia adalah keluarganya Rasulullah harus ditakzim. Tapi di sisi lain, keluarganya Rasulullah itu sama gurunya itu juga harus mentakzim. Jadi saling tenggang rasanya itu begitu kuat. Saling hormat menghormatinya itu begitu kuat.
Allahu Akbar walillahilhamd. Kita sudah sampai di nomor 4, yang selanjutnya nanti di nomor 5. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, hal min soal. Cukup? Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.